STIE Ciputra Makassar resmikan kepemimpinan baru. Elia Ardian gantikan Tony Antonio. Lokasi penyaluran BLT dipindahkan ke kantor Dinsos Takalar usai kasus perampokan. Gelar lomba mewarnai, kolaborasi Indomaret dan Denkau sukses gaet ratusan peserta. Api warning petugas, jaga integritas, jangan picu konflik pemilihan RT RW. Universitas Ciputra melanjutkan estafet kepemimpinan dengan melakukan pelantikan dan serah terima jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STIE, Ciputra Makassar pada Jumat 28 November. Pelantikan dan serah terima jabatan Ketua STIE Ciputra Makassar tersebut beralih dari Ketua STIE Ciputra Makassar, 2021 hingga 2025, Tony Antonio kepada Ketua STIE Ciputra Makassar 2025, Elia Ardian. Berdasarkan surat keputusan, Elia Ardian diangkat sebagai Ketua STIE Ciputra Makassar dan efektif sejak tanggal 1 Desember 2025. Ketua STIE Ciputra Makassar, 2021 hingga 2025, Tony Antonio, menyampaikan apresiasi terhadap seluruh kampus dan pihak-pihak yang telah menjadi teman perjalanan Universitas Ciputra. Tony mengungkapkan selama mengabdi di Universitas Ciputra, ia memiliki tim kerja yang terbaik. Menurut saya, tim kerja saya di Ciputra ini adalah tim intelligence terbaik, tuturnya. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa Universitas Ciputra terus mendorong ekosistem pendidikan kewirausahaan. Dihadirkan pula beasiswa di Universitas Ciputra dan ada 10% penerima beasiswa dari berbagai skema, terangnya. Ia menyebut jika komitmen Universitas Ciputra juga terus terlihat dari segi pembangunan, penerimaan siswa baru dan wisuda. Ketua STIE Ciputra Makassar 2025, Elia Ardian, mengungkapkan rasa syukur atas amanah yang diberikan. Ini bukan hanya pekerjaan, tapi juga panggilan yang lebih dalam daripada itu, ujarnya. Elia Ardian mengaku selama kepemimpinan Tony, ia banyak belajar. Baginya, Ketua STIE Ciputra Makassar, 2021 hingga 2025, tersebut merupakan sumber inspirasi dan juga mentor. Ia juga menekankan, pertumbuhan dalam setiap langkah adalah hal yang terpenting dalam Universitas Ciputra. Ribuan warga dari beberapa kecamatan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan seperti Mangarabombang, Patalasang, Laikang, serta Polongbangkeng Timur terpantau berdesakan dan mengantre panjang demi mendapatkan bantuan langsung tunai, BLT, Sabtu 29 November. Lonjakan antrean terjadi setelah lokasi pencairan BLT dipindahkan dari kantor Pos Indonesia ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Takalar di Jalan Ince Husain Parani, Kelurahan Kalabirang, Patalasang. Pemindahan lokasi dilakukan menyusul insiden kriminal penikaman yang menimpa Kepala Kantor Pos Takalar sehari sebelumnya. Kepala Dinas Sosial Takalar, Andi Rijal Mustamu, membenarkan pemindahan lokasi tersebut. Pemindahan pelayanan BLT dilakukan sesuai instruksi Bupati Firdaus Manye. Mengingat lokasi kantor pos sedang dalam penanganan polisi akibat insiden semalam, maka tidak bisa dipergunakan sementara, jelasnya. Deputi PT Pos Indonesia Makassar, Firman Taufik, mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Dinsos demi memastikan penyaluran BLT tetap berjalan. Pelataran kantor Dinsos kami gunakan sementara karena kantor pos berada di lokasi kejadian penikaman yang menimpa kepala cabang kami. Pelakunya juga masih karyawan kami, ungkap Firman. Ia menjelaskan bahwa total BLT yang dibawa dari Makassar untuk masyarakat Takalar berjumlah 1.700 orang penerima, masing-masing memperoleh Rp900.000. Terkait uang di brankas kantor pos, kami masih menunggu koordinasi dari pimpinan, tambahnya. Sebelum pemindahan lokasi, antrean padat juga terjadi di kantor pos Kecamatan Patalasang, Jumat 28 November. Warga dari Kecamatan Polongbangkeng Utara dan Timur memadati lokasi untuk mencairkan BLT. Branch Manager Kantor Pos Cabang Takalar, Suwanto Tahir, mengakui antrean panjang terjadi akibat jadwal pencairan yang berlangsung bersamaan. Indomaret berkolaborasi bersama dengan Denkau menghadirkan lomba mewarnai pada Minggu 30 November. Berlokasi di Indomaret Fresh Bumi Permata Sudiang, Jalan Perintis Kemerdekaan Kompleks Bumi Permata Sudiang, acara ini diikuti oleh ratusan peserta. Para orang tua peserta turut memadati lomba mewarnai tersebut, membuat gelaran acara semakin meriah. Hadir dalam agenda ini, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkiflinanda,
dan Deputi Branch Manager, Ahmad Suyanto serta juri yang terdiri dari Ahmad Maulana atau sapaan akrabnya, Unang serta Andi Fikbal dan Ali Fauzan. Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, menyampaikan, jika acara ini bermanfaat untuk meningkatkan kreativitas pada anak. Ia mengaku, saat ini pemerintah tengah gencar menciptakan generasi emas, guna menuju Indonesia emas. Zulkifli menekankan jika pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia. Ini sejalan dengan pemerintah kota dan pusat, terutamanya untuk membangun sumber daya manusia dan meningkatkan kreativitas, ujarnya. Dia menyebut, perlu banyak dilakukan kolaborasi, bukan hanya dari pihak pemerintah namun juga pihak swasta dan lainnya. Deputi Branch Manager, Ahmad Suyanto turut mengapresiasi acara yang disuguhkan oleh Indomaret dan Danco ini. Berhasil menarik 350 peserta yang bukan hanya berasal dari Makassar namun juga Goa hingga Parepare, ia menyebut jika acara ini menjadi wadah edukatif sekaligus rekreatif bagi peserta. Para peserta yang terdiri dari rentang usia 6 sampai dengan 9 tahun yang berada di kelas 1 hingga 3 sekolah dasar ini, diberi durasi mewarnai hingga 60 menit. Kalian jangan takut salah dan kotor. Tidak ada warna keliru, yang ada keberanian dalam mewarnai. Nikmati proses, dan jadilah yang terbaik, buat ini menjadi pengalaman yang menyenangkan, ucapnya. Dia mengharapkan agar Indomaret serta Danco dapat terus mendukung perkembangan anak Indonesia yang sehat, kreatif, dan percaya diri. Sebagai informasi, pendaftaran lomba mewarnai ini dilakukan dengan membeli Danco Fortigro sebesar Rp35.000, yang nantinya dikonsumsi bagi anak-anak. Menjelang pelaksanaan pemilihan RT/RW serentak pada 3 Desember mendatang, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, turun langsung melakukan pemantauan ke sejumlah wilayah untuk memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif. Kunjungan lapangan tersebut dilakukan pada Minggu malam, 30/11, sekitar pukul 20.15 WITA sebagai langkah antisipasi guna menjaga stabilitas di tingkat akar rumput. Kunjungan pertama dimulai di kantor Kecamatan Biringkanaya. Kedatangan Api sapaan akrab Wali Kota disambut Camat Biringkanaya Juliaman bersama para lurah sekecamatan Biringkanaya. Dalam agenda pemantauan tersebut juga hadir Sekda Makassar, tim ahli Pemkot Hudli Huduri, Kepala Kesbangpol, Kasatpol PP, Kepala BKPSDMD, serta jajaran asisten dan staf ahli Pemkot Makassar. Di hadapan jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan, Api menegaskan pentingnya menjaga suasana adem dan harmonis dalam 3 hari menuju pemilihan. Ia mengingatkan bahwa konflik kecil, gesekan antar warga, atau isu yang dipelintir berpotensi membesar jika tidak ditangani sejak dini. Yang terpenting dalam pemilihan RT/RW serentak di Kota Makassar, kejujuran dan transparansi harus menjadi fondasi utama dalam setiap tahapan demokrasi di tingkat paling bawah,